Selamat pagi, semangat pagi, haleluya. Kita berjumpa lagi dalam acara Renungan Pagi. Tetapi sebelumnya kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat sebuah lagu. Puji Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Dari awal lagu ini. Perhatikan burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Oh, saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Oh, Kau Tuhan lebih dari kata, janji-Mu pasti terjadi. Oh, saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Oh, saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Sekali lagi. Oh, saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Oh, saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat
Dia Tuhan tahu dan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Allah kami yang ada di dalam surga, yang juga kami sebut dengan nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau buka dan sucikan hati kami, sehingga kami dapat mengerti sabda-Mu. Biarlah urapan Roh Kudus yang akan memberikan hikmat dan pengertian yang lebih dalam lagi, sehingga firman-Mu tertanam dengan baik dalam hati kami, Tuhan. Kami akan mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah generasi pilihan Tuhan. Kemudian ayat pokok terdapat di dalam Roma pasal 8 ayat 37. Roma pasal 8 ayat 37. Demikian bunyinya. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Asam deoksiribonukleat, yang lebih dikenal dengan singkatan DNA, adalah salah satu jenis asam nukleat yang memiliki kemampuan pewarisan sifat. DNA merupakan materi genetik yang diturunkan dari orang tua ke anak. Dan DNA inilah yang akan menentukan karakter fisik dan psikis seseorang. Contohnya adalah warna kulit, warna rambut, warna mata, tinggi badan, bentuk muka, ada yang bulat, ada yang lonjong. Itu semua akan diwariskan dari orang tua ke anak-anaknya. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, di Kitab Kejadian, kita diciptakan menurut gambar Allah, berarti kita memiliki DNA Allah. Kita mengambil bagian dalam sifat ilahi Allah. Yesus sebagai anak Allah menjadi yang sulung di antara kita, yang juga sebagai anak-anak Allah berarti memiliki DNA yang sama yang berasal dari Allah. Di dalam Roma 8 ayat 29 disebutkan demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. DNA yang pertama adalah DNA secara jasmani atau biologis yang diturunkan oleh Adam sebagai manusia pertama yang suatu saat akan mati. Tetapi DNA yang kedua yang dibawa oleh Yesus Kristus adalah DNA berisi kode-kode genetik daripada karakter ilahi dan memastikan kita terus hidup bertumbuh ke arah yang sama dengan Kristus. Kita adalah benar-benar merupakan ciptaan baru yang diciptakan dalam Kristus. Kita adalah generasi Kristus, generasi pilihan Tuhan. Mengapa kita disebut sebagai generasi pilihan Tuhan? Di dalam Yohanes 15 ayat 16a disebutkan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tahun depan kita akan mengikuti pemilu. Dalam pemilu, untuk menjadi pemenang, seseorang harus dipilih kemudian berjuang untuk mendapat suara yang terbanyak dan akhirnya menang. Demikian juga kita, untuk menjadi pemenang harus dipilih dulu. Kita telah dipilih untuk menjadi generasi pilihan Tuhan. Setelah itu kita harus berjuang untuk menjadi pemenangnya. Kita bukan hanya bisa menjadi seorang pemenang, melainkan lebih dari itu. Kita bisa menjadi lebih dari seorang pemenang. Seperti yang telah disebutkan dalam ayat pokok kita
Mengapa ada kata lebih? Apakah kelebihan kita sebagai seorang pemenang dibandingkan dengan pemenang yang lainnya? Menang dalam hal apa? Kita bisa menjadi lebih dari seorang pemenang karena area peperangan kita bukan hanya menghadapi apa yang tampak atau yang kasat mata, melainkan lebih dari itu. Kita juga menghadapi area peperangan yang tak tampak secara jasmani, ialah suatu peperangan spiritual, dan justru inilah kelebihan kita sebagai seorang pemenang. Peperangan kita bukan melawan manusia, melainkan melawan kuasa roh-roh jahat di udara. Seperti di dalam Efesus 6 ayat 12 yang disebutkan bahwa kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan roh-roh jahat yang di udara. Adakah jaminan untuk menjadi pemenang? Sebagai generasi pilihan Tuhan, pasti ada jaminan. Kemenangan itu bukan lagi sekedar sebagai suatu kemungkinan, melainkan suatu kepastian. Karena di dalam Tuhan ada jaminan kemenangan itu. Janji lebih dari pemenang ada di dalam Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dan bahkan janji kemenangan itu bukan hanya untuk menghadapi peperangan yang ada saat ini, melainkan sampai di masa mendatang, sampai pada akhir zaman, sampai pada riwayat iblis yang paling akhir, yaitu dibuang ke dalam api neraka untuk selama-lamanya, seperti yang terdapat di dalam Wahyu 20 ayat 10. Sebagai ayat terakhir yang memastikan kemenangan kita sebagai generasi pilihan Tuhan terdapat di dalam 1 Korintus 15 ayat 57. 1 Korintus 15 ayat 57 demikian bunyinya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Sebelum berpisah, ada sedikit pesan. Pesawat terbang di awan-awan. Di awan-awan banyak petirnya. Terus berjuang generasi pilihan Tuhan, karena Tuhan selalu beserta. Beli celana, beli baju. Sampai jumpa di lain waktu. Mari kita berdoa. Bapa kami di tempat yang maha tinggi, yang kami sebut dengan nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah selesai mendengar sebagian dari firman-Mu, firman-Mu yang telah mengajarkan kepada kami bahwa kami sebagai generasi pilihan Tuhan harus terus berjuang untuk melawan segala kuasa kegelapan, kuasa kejahatan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Dan kami yakin bahwa kami akan keluar sebagai pemenang karena ada janji Tuhan bahwa ada kemenangan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa pagi hari ini untuk mengakhiri perjumpaan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.